semuanya, perkenalkan nama saya Clarian Samarani, saya dari kelas 11 IPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji praktikum biologi yaitu menggunakan batang seledri. Nah, bagaimana keseruannya dan bagaimana proses dari uji praktikum saya kali ini? Mari kita simak videonya. Nah, baik, di sini di meja ini sudah tertera alat dan bahan yang akan saya gunakan untuk melakukan uji praktikum. Di sini ada 2 botol aqua sedang beserta dengan air yang saya sudah tukar. Kemudian ada spidol, kemudian juga ada gunting dan ada kertas. Dan juga ada pewarna makanan yang di sini saya gunakan warna merah dan bahan intinya yaitu adalah batang dan daun seledri. Ya baik, kita akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu adalah tahap pembuatan dari media uji praktikum yang akan saya buat. Baik, di sini saya akan langsung mengerjakan proses pembuatan media yang akan saya gunakan. Yang pertama-tama kita menggunakan gunting untuk melubangi penutup dari kedua botol ini agar nanti bisa kita masukkan batang seledrinya. Langkah kedua yaitu adalah kita menuliskan di 2 kertas ini yang berlabel A ini nanti akan diisi oleh daun seledri yang pertama dan yang berlabel B ini akan diisi oleh daun seledri yang kedua. Kita akan menuliskannya dulu. Dan kemudian selanjutnya kita menuangkan 3 tetes dari pewarna makanan ini sesuai dengan petunjuk yang ibu kasih ke dalam air ini. 1, 2, 3. Kemudian di sebelah juga begitu. 1, 2, 3. Ya, kita lanjut dengan mengocok air tersebut agar dia bisa terserap semuanya hingga ke bawah seperti ini, bisa dilihat. Dan langkah terakhir yaitu adalah kita memotong salah satu batang seledri yaitu pada ujung akarnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam tutup botol yang sudah ada. Nah baik, di sini saya sudah masukkan kedua daun seledri ini ke dalam tutup botol dan saya akan masukkan. Pertama yaitu adalah yang sudah tidak ada akarnya, kita masuk ke dalam botol yang berlabel A. Di sini saya kasih airnya agak penuh karena yang ini batang seledrinya tidak terlalu panjang agar dia bisa sampai ke dalam air tersebut ya. Kita rendam ke dalam. Nah, kemudian yang kedua yang ada akarnya ini kita juga rendam ke dalam dan tutup. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah sudah jadi seperti ini, kita akan diamkan selama 2-3 hari. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita lihat di hari kedepannya. Terima kasih. Nah, baik, ini adalah merupakan kondisi dari tanaman yang saya sudah diamkan selama 3 hari, yaitu saya membuatnya dari hari Senin hingga ini sudah hari Kamis, berarti sudah genap 3 hari. Nah, apa saja perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kedua tanaman tersebut? Mari kita simak videonya. Di sini juga terdapat 5 pertanyaan yang akan saya jawab berdasarkan pertanyaan yang ibu kasih. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu adalah bagaimana keadaan tumbuhan tersebut setelah dimasukkan ke dalam larutan makanan yang saya sudah buat seperti ini. Di sini kita akan cek satu persatu. Ini yang menggunakan akar ketika saya merendamnya. Kita taruh di bawah sini dulu. Kemudian ini yang hanya batang saja yang direndam. Kondisinya yaitu mulai dari daun. Daunnya sudah layu. Dan batangnya ini sudah berwarna merah, setengah dari batangnya ini sudah berwarna merah, sudah naik ke atas. Dan yang di sebelah sini ini kondisinya warna merahnya sudah sampai ke atas ini, sudah mendekat daun. Masuk dalam pertanyaan nomor 2, yaitu adalah jelaskan mengapa demikian. Nah, sesuai dengan pemahaman saya bahwa kenapa bisa demikian, karena di sini ada terjadi proses pengangkutan air, yaitu terjadi mulai dari akarnya, kemudian naik ke batang, hingga nanti ke seluruh bagian dari tumbuhan ini. Jadi di sini yang berperan adalah air dan juga akar dan batang dari tumbuhan tersebut. Dan juga alasan lainnya kenapa sampai demikian, karena batang seledri ini mempunyai struktur yang lunak, yang tidak keras, sehingga memudahkan adanya proses pengangkutan air itu lebih cepat. Jadi karena batang seledri ini
lunak dan tidak keras, maka pengangkutan air ini akan terjadi dengan mudah, sehingga batang-batang dari kedua ini yang menggunakan akar dan juga yang tidak menggunakan akar bisa berubah warnanya sesuai dengan pewarna makanan yang sudah kita campur. Kemudian pertanyaan nomor 3 yaitu adalah jaringan apa saja yang berperan dalam transportasi tumbuhan? Jelaskan. Nah, di sini sesuai dengan pemahaman saya bahwa jaringan yang berperan dalam transportasi tumbuhan ini ada dua, yaitu adalah yang pertama xilem dan yang kedua floem. Nah, apa itu xilem? Yang pertama yaitu adalah xilem. Xilem itu apa? Nah, xilem ini merupakan jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut air dari akar ini hingga ke batang. Jadi, di sini yang berfungsi adalah jaringan xilem. Sedangkan floem itu adalah merupakan jaringan pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis atau biasa kita sebut bahan organik dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Baik, kita lanjut pada pertanyaan nomor 4, yaitu adalah apa manfaat bagi dirimu dengan melakukan praktikum tersebut? Nah, menurut saya, manfaat saya dalam melakukan uji praktikum ini adalah saya dapat tahu jaringan-jaringan mana yang berfungsi pada transportasi tumbuhan, seperti jaringan pengangkut yang saya sudah uji coba di sini, bahwa dengan menguji coba hal ini saya menjadi tahu bahwa oh ternyata tumbuhan ini dapat mengangkut air sehingga batang-batangnya ini juga pun berubah warna seiring dengan warna yang ada di sini. Jadi dengan mempelajari atau melakukan uji coba ini saya bisa mengetahui bahwa jaringan-jaringan apa saja yang berfungsi dalam pengangkutan air terhadap tumbuhan seledri. Baik, selanjutnya kita masuk dalam pertanyaan nomor terakhir, yaitu adalah pertanyaan nomor 5, di mana di sini saya disuruh membuat kesimpulan dari uji praktek yang sudah saya lakukan. Nah, kesimpulannya apa? Pengangkutan air ini dapat terjadi melalui jaringan xilem maupun floem. Nah, sesuai dengan uji coba yang saya sudah lakukan bahwa penyerapan air ini bisa dilakukan melalui akar maupun langsung melalui batang. Nah, dan juga di sini kita bisa mengetahui bahwa batang seledri ini adalah batang yang lunak dan tidak keras, sehingga memudahkan pengangkutan air dari akar menuju batang maupun langsung dari batangnya, sehingga kedua batang tersebut ini berubah warna menjadi warna merah sama seperti air yang sudah ada di dalam botol tersebut. Nah, selain itu juga air naik ke batang ini disebabkan juga oleh daya hisap daun. Nah, sekian kesimpulan yang saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan memberkati.